أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di menjelang siang ini ya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermajelis online dalam rangka untuk menambah bekal kita insyaallah di yaumil akhir kelak ya. Baik, sebelum kita masuk ke mata kuliah, kita akan absen ya terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir di kesempatan hari ini. Yang pertama, Ahmad Nur Sidik, Mujud Amla. Maujud. Ya. Kemudian Lestari Puji. Hadirah Ustaz. Kemudian ya, bentar ya. Autia Aulia Al-Fajari. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abidah Rahma. Hadirah Ustaz. Ghifar Azka. Hadir Ustaz. Berlian. Hadirah Ustaz. Kharisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfiyah. Hadirah Ustaz. Siti Sa'idah. Hadirah Ustaz. Nur Ain Wison. Hadirah Ustaz. Tadi udah cek lagi ya, udah hadir belum? Sudah Ustaz, sudah hadir. Alhamdulillah. Azkiyah Afwan ya. Azkiyah Miftah Rizki. Azkiyah lama ya. Ahya Nurfaza. Hadirah Ustaz. M Sapri Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Fajar Yasin. Afan Ustaz, Azkiyah hadirah Ustaz. Tadi salah. Kemudian Fajar Yasin lama ya. Fajar Yasin. Faisul Fasal. Sofi Aulianisa. Hadirah Ustaz.
Fadia di Fajar apa? izin Ustaz. Oh, izin. Lapar Ustaz, lapar dia tadi. Oh ya. Fadia dia apa? Raibah. An-Nazma Fauzan. Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami. Hadir Ustaz. Najwa Duhitmi. Hadir Ustaz. Nurul Farah. Hadir Ustaz. Dede Supatmadi. Hadir. Moran Waila. Hadir Ustaz. Hadir. Ummu. Hadir. Zahra. Hadirah. Baik, tersisa satu ya, Fajar Yasin. Kemana nih orangnya? Mudah-mudahan sudah segera bergabung ya. Baik, oh tadi izin katanya ya. Izinnya nggak tahu. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian. Afwan, Ana belum bagikan lagi terkait presentasi materi ayat Tarbawi ini ya. Apa sudah dibagikan lagi atau belum? Anak kurang paham nih. Belum ada mahasiswa yang mau presentasi ya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, maaf ya muskilah. Kita baca. Oh, sudah ada. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Di-share di grup ya. Atau di apa langsung di Zoom boleh juga masalah. Maaf ya muskilah. Nah, Ustaz, sebentar ya, Ustaz. Ya. Atau Ustaz mau penjelasan dulu nanti di pertengahan Ana, Ustaz? Oh, boleh ya. Labas, Ya, maaf ya nah. muskilah. Baik, nanti kita sampai jam zuhur ya. Sampai jam berapa? 12. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, kita bahas mengenai surat Al-Maidah ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitabal haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ya. Jadi di ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 48 ini ya, jika diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Nisa bahwa wa anzalna ilaikal kitab, dan kami ya, jadi di sini adalah ta'zimi nafsih ya, ta'zim untuk mengagungkan dirinya. Wa anzalan, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ya. Bil haqqi, membawa kebenaran ya, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya ya. Minal kitab, jadi maksudnya dari kitab-kitab terdahulu yang diturunkan sebelumnya ya. Wa muhaiminan alaih, dan juga bautu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maksudnya kitab-kitab yang lain itu tidak dijamin keasliannya, maka ada yang sudah dirubah-rubah, ditambah, dikurangi, dihapus dan seterusnya ya. Nah, kemudian fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah ya, bainahum ya, perkara di antara mereka, perkara umat ya, umat Islam ya, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan ya, maksudnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentunya. Wala tatabi ahwa'ahum, dan jangan tatabi, engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan mereka ya. Misalnya dalam membagi harta warisan, misalnya semaunya mereka, misalnya dan sebagainya ya. Amma ja'aka minal haqq ya, dengan meninggalkan ya kebenaran yang telah datang kepadamu ya. Kemudian walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ya.
likullin ja'alna, ya, untuk tiap-tiap umat, ya, ja'alna, ya, kami telah berikan, ya, telah jadikan, ya, ja'al kan menjadikan, ya. Nah, maksudnya di sini adalah memberikan peraturan, ya, syir'ata wa minhaja, dan jalan terang. Maksudnya diberikan panduan hidup lah, ya, artinya sudah diberikan aturan-aturan, ya, sebelumnya. Jadi aturan dalam peribadatan dan seterusnya, ya. Allah Ta'ala, nanti kita lihat nanti tafsirnya. Kemudian walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, seandainya Allah berkeinginan, ya, Allah akan bisa, ya, atau mampu untuk apa? Menjadikan kalian ini ummatan wahidah, umat yang satu. Jadi, ya, seandainya Allah berkehendak, ya, walau syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, seandainya Allah akan bisa menjadikan semuanya itu Islam semua, tidak ada lagi orang kafir, ya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah apa? Allah berkehendak untuk menguji kalian. Fima atakum, terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Ya, maksudnya diberikan Al-Qur'an, ya. Untuk menguji siapakah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman atau tidak, ya, gitu, ya. Atau kitab-kitab sebelumnya, misalnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini, ya, ayat terbawahnya lebih kepada ini, ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Antum sebagai mahasiswa atau mungkin jadi guru, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum, ya, ilallahi marji'ukum, ya. Hanya kepada Allah lah marji'ukum, tempat kembali kalian. Semuanya, jami'ah, semuanya. Ya. Jadi tempat kita kembali hanya kepada Allah. Maksudnya semuanya akan meninggal, ya, semuanya akan mati. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Fayunabbi'ukum, maka yunabbi'ukum, ya, diberitahukan, ya, kepada kalian, ya, ya, bima kuntum takhtalifun, terhadap apa yang kalian perselisihkan. Ya. Jadi diberitahukan, ya, maksudnya bahwa terkait dengan banyak hal, ya, terkait dengan ya, keyakinan kepada hanya Allah yang satu. Misalnya kan banyak orang-orang menyembah macam-macam, ya, di masa itu, ya. Nah, di masa sekarang sudah melembaga jadi agama-agama. Ini kan juga perbedaan yang besar, ya. Dan maksudnya ada yang hanya menuhankan Allah SWT, ada juga yang menuhankan yang lain. Ada yang Islam tapi banyak kebid'ahan di dalamnya dan sebagainya. Ini kan juga bagian dari yang harus kita perbaiki, ya. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bagaimana kita menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan apa yang kita ketahui. Balighu anni walau ayatan, sampaikan aku walaupun satu ayat, ya. Baik, dari kitab tafsir Al-Muyassar, di sini dijelaskan bahwa tafsirnya itu bahwa dan kami telah menurunkan Al-Qur'an, ya, kepada engkau, ya, yakni Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada beliau diturunkan Al-Qur'an, ya. Dan semua yang ada di dalamnya, semua yang ada dalam Al-Qur'an ini mengandung kebenaran, ya. Semua di dalamnya mengandung kebenaran. Enggak ada kesalahan dalam Al-Qur'an, semuanya benar, ya. Yang mempersaksikan kebenaran kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Al-Qur'an membenarkan bahwa, ya, cerita-cerita dalam Al-Qur'an juga ada yang sinkron sama dengan cerita-cerita dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian di samping itu juga apa? Sesungguhnya, ya, Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagaimana dalam ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah Ta'ala. Yang benarkan apa yang ada di dalamnya, dibenarkan semua apa yang ada di dalamnya, dan menjelaskan adanya penyelewengan di dalamnya. Maksudnya dalam Al-Quran sebagai parameter, ya, parameter kebenaran kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, Zabur. Apa yang benar Al-Quran benar, apa yang berbeda dengan Al-Quran berarti salah, ya. Menjelaskan adanya penyelewengan di dalamnya. Jadi pendidikan itu harus berisi ini, ya. Jadi pendidikan adalah al-ilmu huwa khasyatullah, ya. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kita menumbuhkan sikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ilmu, ya. Jadi bukan ilmu yang menjauhkan dari Allah Ta'ala, bukan. Ya, seorang ilmuwan, ya, itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya, ya, seharusnya. Nah, dan menjelaskan adanya penyelewengan, ya, dan mengganti, ya, sebagian syariat yang ada di dalamnya. Ya, menasakh itu menghapus, ya, mengganti syariat yang ada di dalamnya. Maksudnya ada, ya, berkaitan dengan puasa misalnya, atau sholatnya sendiri kan, Milah Ibrahim itu dia cuma 2 rakaat, ya. Nah, kalau di Nabi Muhammad SAW ada 5 waktu, dan ya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, bisa gitu, ya, ada tuntunannya seperti itu. Nah, kemudian maka putuskanlah orang-orang yang datang, yang untuk berhukum kepadamu dari Yahudi dengan apa yang Allah turunkan kepada orang di dalam Al-Quran. Ya, jadi ada dulu kisah orang yang minta nasihat untuk membagi harta waris, ya, dan mereka tidak mau diatur secara Islam. Nah, ini yang kita tegur dengan ini, ya, tanya. Jadi harus berhukum dengan hukum yang ada dalam Islam. Tidak boleh mengikuti hawa nafsunya. Dan janganlah kamu berpaling dari kebenaran yang Allah perintahkan untuk melaksanakan menuju keinginan hawa nafsu mereka dan apa yang biasa mereka perbuat. Sungguhnya ya, kami telah menjadikan ajaran syariat ini sebagai bagi setiap umat, ya. Maksudnya syariat itu tidak hanya untuk umat Islam, ya. Islam maksudnya umat Islam di masa Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu, ya. Jadi setiap umat itu memiliki syariat dan peraturan, ya, dengan yang jelas dan mereka amalkan, ya, di mana peraturan itu, ya, disampaikan kepada utusan-utusan Allah Ta'ala, pada nabi-nabi dan rasulnya. Jadi semua nabi itu mengajak kepada tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di sekolah-sekolah kita itu masih ya sifatnya umum, ya. PAI cuma 1 mata kuliah misalnya, bukan 1 mata, 2 jam, ya, dalam 1 pekan, ini cukup kurang, ya, sangat kurang, bukan. Nah, maka perlu, ya, alhamdulillah digalakkan ada MTS, SMA, ya, nah, sehingga lebih banyak. Cuma pengajarnya ini mudah-mudahan nanti generasi berikutnya banyak ikhwan-ikhwan salaf yang masuk ke dalam pengajar-pengajar diniyah, ya. Sementara ini kan banyak didominasi oleh orang-orang NU, ya. Kalau Anda lihat di sekolah-sekolah umum, ya, Muhammadiyah ada, tapi nggak banyak. Lebih banyak yang misalnya yang NU, ya. Ya, ini makanya perlu penetrasi, ya, teman-teman yang alumni sarjana PAI atau PBA, yang ikhwan, ya, terutama, ya. Kalau yang ikhwan mungkin bersabar, yang ikhwan bisa masuk ke lembaga-lembaga yang umum, ya, sehingga antum bisa berdakwah di sana. Kemudian ya tadi kan ada walau Allah, ya, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, ya, berkeinginan, ini dia bisa menjadikan ajaran syariat ini, syariat Islam hanya 1,
Ya, tidak ada yang kafir, semuanya muslim kan gitu ya. Tetapi Allah ingin membeda-bedakan ajaran bagi kalian guna menguji kalian, gitu ya. Sehingga akan tampak siapa yang taat dan siapa yang melanggar. Siapa yang taat, siapa yang melanggar, tahu nanti ketahuan ya. Nah, kemudian diminta juga fastabiqul khairat ya. Bersegera untuk mencari apa yang baik bagi kalian ya di dunia maupun di akhirat. Ya, bersegera untuk bagaimana mencari kebaikan kita baik untuk di dunia maupun di akhirat dengan mengamalkan Al-Qur'an ya. Jadi semuanya bersegera. Yang belum menikah segera menikah misalnya ya. Ikhwan-ikhwan terutama ya, akhwat yang menunggu mungkin ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah alhamdulillah bersyukur didiklah putra-putrinya dengan baik. Kemudian maka sungguhnya tempat kembali kalian hanya kepada Allah ya. Ilallahi marji'ukum jami'ah ya. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Nah, kemudian dialah yang memberitahukan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan dan juga memberikan balasan bagi masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza'u min jinsil amal ya. Jaza balasan bergantung dengan jenis amalnya ya. Jadi dalam ayat yang lain disebutkan ati Allah wa ati Rasul, taatlah taati Allah, taati Rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amr. Ulil amr itu pemimpin ya. Ada yang dalam kitab Taif al-Mansur disebutkan ulil amr itu bisa berarti ulama, bisa berarti ulil amr, pemimpin negeri ya misalnya. Jika mereka sudah punya peraturan-peraturan ya taatilah. Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau misalnya ada perselisihan kok peraturan pemerintah atau ulil amr berbeda dengan peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan di hadis misalnya ya, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, menyelisih syariat ya, misalnya apa, maka fardu ilallah rasulih, kembalikan, artinya kita lebih mementingkan bagaimana kita mengikuti ya seruan Allah Ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ketika misalnya kita ada perselisihan, maka ya konsultasi pada ulama kan gitu ya, bagaimana kita seharusnya ya bersikap ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan dalam perkara yang ma'ruf, dalam kata yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk ya apabila menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada batasan-batasan, artinya dalam kondisi terdesak ya kita mungkin tidak bisa melawan, nggak boleh ya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan apa? Ya harus bersabar ya. Kalau kita diambil harta, dipukul misalnya, bersabar. Tapi kalau ya bersabar mungkin kita dalam menegakkan kebaikan, mungkin ada orang nggak suka, ada orang yang mencemooh ya, dengan cemooh macam-macam lah, itu sabar ya, sabar. Jadi sebagai seorang muslim harus bersabar dengan apa yang ditemuinya ya. Ajaban di amril mu'minin kullu amru lahu khair. Ya, sungguh pendudukan pribadi seorang mukmin segala urusannya baik. Ya. Baik, jadi antum misalnya ketemu masalah-masalah di lapangan, ya pasti ada ya, hidup itu pasti ada ketemu masalah. Ya, tapi tidak setiap hari. Sama ujian ya, kayak ujian ada UTS UAS ya, tidak tiap-tiap hari. Orang mukmin itu pasti baik, urusannya baik, senang ya. Jadi yang penting taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti janjikan apa? Mayattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan jadikan urusannya mudah. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ada masalah tapi Allah juga sediakan solusinya. Ada masalah, ada solusinya. Allah sediakan apa jalan keluar gitu ya. Tapi syaratnya itu bertakwa Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, di tafsir Al-Madinah, tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, yang dikarang oleh markas, maksudnya ditulis oleh markas Ta'zim ya, Ta'zim Al-Quran di bawah pengasahan Profesor Dr. Imad Zuhair, ya, seorang dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah, menafsirkan surat Al-Maidah 48 ini dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, ya, kitab terakhir sebagai penutup para nabi. Jadi beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, ya, beliau adalah nabi dan rasul terakhir. La nabiyya wala rasula ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir. Ya, kalau dulu ada suhuf itu lembaran-lembaran, ya. Sebelum kitab ada lembaran-lembaran. Jadi setiap nabi itu dikasih panduan, nggak dibiarkan aja, nggak ada. Ya, jadi ibaratnya seperti antum misalnya dijadikan guru, dikasih SK-nya, ada tata tertibnya, ada, dan sebagainya. Nah, itu juga para nabi juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahi kaumnya dan manusia maksudnya, untuk mentauhid Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Quran sebagai lanjutan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah bukti dan penguji atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Penjelas, penerang, pelurus, pemurni, ya, dari kebatilan dan khurafat yang tercampur di dalamnya. Jadi kalau ada kisah-kisah Israiliyat misalnya, harus disandingkan dengan Al-Quran. Ada nggak Al-Quran disebutkan seperti itu? Ya, atau sunnah Nabi SAW menjelaskan seperti itu, sunnah Nabi yang sahih tentunya, atau minimal hasan, ya. Jadi kalau tidak ada, ya tentu tidak perlu kita percayai kisah itu benar. Dan Al-Quran sebagai penyempurna dan rujukan hukum-hukum, ya. Di hukum-hukum macam-macam, ya. Jadi Al-Quran itu ada kisahnya, ada hukum-hukumnya, ini halal, ini haram. Misalnya ini dianjurkan, ini wajib hukumnya, dan seterusnya, ya. Ini boleh sunnah misalnya, ya. Boleh atau mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, atau ada yang disunahkan dalam kehidupan ini, ya, banyaklah antum pasti tahu apa-apa yang di Al-Quran dianjurkan misalnya, ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berhukum dengan kitab. Jadi fahkum bima anzalallah. Allah memerintahkan untuk berhukum dengan Al-Quran, ya. Misalnya terkait dengan potong tangan misalnya, ya. Fasariq wasariq faqta'u aydihuma. Orang yang mencuri yang sudah nyampe kadarnya, maka dia dipotong tangannya. Kenapa? Biar dia ada efek jerah. Ya, kalau tidak seperti ini, dia akan tidak ada efek jerah. Itu satu, ya. Yang kedua, yang terutama, ini alasan pertama, bahwa orang yang dihukum dengan hukum Allah, maka dia bebas atau bersih dosa dari dosa itu. Ya. Kalau dia mencuri, dipotong tangannya, sudah selesai. Berarti dia tidak akan diazab lagi di akhirat, karena udah dihukum secara syariat di dunia, gitu, ya. Nah, seorang wanita misalnya dia berzina, maka dicemeti 100 kali, atau yang juga yang laki-laki, ya. Fazani wazanatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seorang pezina yang belum pernah menikah, ya, belum pernah menikah, dia berzina, maka fajlidu kulla wahidin minhuma, maka dia dijilid, ya. Dijilid itu dicemeti 100 kali, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan mereka tidak boleh nikah dengan orang baik-baik. Ya, dia Fazani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan sesama pezinanya, ya, atau musyrik, atau dengan orang musyrik, karena udah jatuh. Ya, maka dari itu dalam ayat lain disebutkan apa? Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Yang ikhwan maupun akhwat, jangan dekati zina. Kalau belum nikah, yang akhwat ya sabar, ya. Harus berani menolak kalau memang tidak secara syar'i. Kalau misalnya secara syar'i, ya datang ke bapaknya, kan gitu, ya.
terus nanti ditaarufkan, nazar dan seterusnya. Nah, yang ikhwan juga begitu. Ya, kalau sudah, bahkan Syekh bin Bas itu membolehkan berhutang. Ya, kalau misalnya sudah di ubun-ubun ya, artinya sudah sangat tidak bisa, walaupun dia nggak punya pekerjaan misalnya, ya berhutang tidak masalah. Nanti Allah Ta'ala janjikan harta setelah itu. Wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Siapa yang belum menikah dan dia fakir, Allah akan kayakan setelah dia menikah. Allah akan cukupkan. Ya, jadi jangan takut menikah ya. Nah, jangan takut menikah, Allah akan pasti cukup. Ini janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jadi siapa yang bertakwa pada Allah pasti Allah cukupkan ya. Rizkinya sendiri, rizkinya berdua, bertiga dan seterusnya. Artinya rizki itu pasti dia akan dicukupkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut nikah dan takut punya anak dan seterusnya. Walaupun Allah Ta'ala beri banyak anak yang banyak, Allah pasti cukupkan. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Nah, terus di ayat yang lain disebutkan apa? Ya, wa aghna wa aqna. Jadi Allah dialah zat yang aghna, mengkayakan. Ya, ada Allah Ta'ala yang Allah kayakan banyak rezekinya ya. Wa aqna, dan cukupkan. Jadi kalau dia tidak kaya pasti cukup. Yang penting bersyukur. Sebagaimana Rasul menyatakan apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang lebih tinggi. Rezekinya masing-masing beda ya. Yang pasti cukup. Profesinya apa saja pasti cukup. Yang penting sesuaikan dengan kemampuan. Ya, diukur. Gimana? Nggak boleh lihat orang lain. Lihat diri sendiri. Ya, baik. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, jadi di sini disebutkan di tafsir ini bahwa kebaikan ya kita diminta untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, ya, menyibukkan diri ya. Jadi orang-orang beriman diminta untuk menyibukkan diri dalam lomba-lomba kebaikan, ya, lomba-lomba dalam sedekah, lomba dalam beramal soleh misalnya, lomba-lomba dalam mengajar ya, antum pada tempat mengajar di sini sih masih ada waktu ngajar tempat lain misalnya dan sebagainya ya, berlomba-lomba silakan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengerjakan yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat, untuk kehidupan dunia maupun akhirat ya. Kemudian di tafsir ini disebutkan tanpa sibuk bersama orang-orang yang sesat ya. Jadi kita harus menfilter ya siapa orang sekitar kita ini ya. Kalau bisa dakwahi, kalau enggak ya jauhi ya. Maksudnya kita berdakwah kan cukup menyampaikan saja, tidak memaksa. La ikraha fid din gitu ya. Nah, kalau di kitab Al-Wajiz ya fil Aqidah misalnya disebutkan bahwa ya para salaf terdahulu itu dia tidak mau bermajelis dengan orang-orang yang zindik ya, karena nggak ada manfaat buat mereka. Maksudnya nggak ada manfaat ya. Dakwahi pun mental karena khatamullah ala qulubihim. Nah, kemudian itu kalau bisa berdakwah ya kepada saudara kita muslim, menjauhi kebid'ahan, menjauhi khurafat, kesyirikan dan seterusnya ya, berdakwah dengan cara yang baik tentunya. Kemudian bertanya tentang perkara-perkara orang-orang yang binasa. Jadi orang-orang dulu sudah banyak yang dibinasakan ya. Dan kita tidak perlu mengulang hal yang sama. Artinya orang-orang binasa itu disebutkan yang tukang liwat, yang tukang macam-macam ya, itu sudah dibinasakan. Maka kita nggak boleh dekat sama mereka. Dan hendaklah dia tetap melangkah di jalan kebaikan. Ya, kita sebagai seorang muslim terus berada di jalan kebaikan, nggak boleh di jalur yang lain. Dengan menjadikannya sebagai jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan kebaikan tersebut karena ingin
mengharapkan ibtigha wajhillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah merupakan tempat kembali kita. Ya, Allah tempat kembali kita. Artinya Allah akan ya memanggil kita suatu ketika semuanya. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap pribadi ya, jiwa ya akan menjumpai kematian. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Ya. Nah, Allah telah menyampaikan hujah-hujah dan penjelasan kepada hamba-hambanya ketika di dunia. Banyak dalam Quran itu banyak wejangan-wejangan ya. Maksudnya hukum-hukum ini boleh, ini enggak boleh ya. Misalnya kalau dalam hadis itu kan ya gulam ya. Ini walika kalimatin. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Dan seterusnya ya. Artinya bahwa penjelasan itu sangat banyak. Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Tinggal kita mau ngamalkan saja. Ya, banyak. Ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, enggak boleh. Jelas ya. Ini mubah, ini haram, ini sunnah. Itu udah jelas. Nah, tinggal dilalui. Dan anak-anak sekolah, anak-anak murid kita harus diajari bahwa misalnya ya, bagaimana kita harus sopan dengan guru. Nah, kita sopan dengan orang lebih tua. Kita juga sayang kepada anak-anak yang lebih muda. Adik kelas ya, harus sayang. Kita nggak boleh bully mereka. Nggak boleh mengganggu dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Nggak boleh ya. Dalam suatu hadis Nabi SAW sebutkan, atadruna minal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Ya. Nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Kenapa kok bangkrut? Karena amal solehnya diambil oleh orang lain. Ya. Amal solehnya dibagi ke si fulan karena dia suka mencuri, suka mengambil harta orang lain, suka ghibah orang lain, suka namim orang lain. Nah, kasih. Kalau masih ada yang belum kebagian misalnya, maka dosanya orang yang belum kebagian itu dikasih ke orang yang suka ganggu tadi. Ya. Maka ini harus sampaikan ke murid-murid antum ya. Saya butuh kamu bully, mau ke antum jadi orang yang bangkrut nanti akhirat. Janganlah. Berhentilah bully. Minta maaf pada teman-teman antum. Seperti itu ya. Jadi orang suka bully itu harus tahu dengan hadis ini. Kemudian yang muda disayang, yang tua dihormati. Ya. Yang tua dihormati walaupun ilmunya mungkin enggak sebanyak kita. Misalnya antum sudah sarjana, guru kita baru lulus SD ya, tapi dia ngajari kita dulu, ngajar alif, ba, ta dan seterusnya. Maka tetaplah dia dihormati. Kalau ketemu salam ya. Salam senyum ya boleh. Ada ulama menyatakan boleh cium tangan. Ya silakan kalau mau cium tangan. Penting tidak seperti tidak berlebihan, tidak hulu ya. Nah, kemudian ikhwan sekalian, walaupun guru kita tidak sepandai kita, antum sudah mau sarjana bentar lagi ya. Nah, kemudian guru kita mungkin nggak sampai sarjana, cuma lulusan SMA. Tapi mereka beliau ini adalah guru kita. Ya tidak boleh kita tidak boleh kita cuekin, hanya ya butuh waktu itu saja, sekarang nggak butuh lagi, nggak mau kenal lagi, jangan. Tidak ada mantan guru, tidak ada guru tetap guru. Kapan saja guru ya guru kita. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, Allah telah menyampaikan hujah ya tadi ya. Jadi ini baik, ini buruk, yang buruk jauhkan, yang baik ya dikerjakan ya semampu kita tentunya. Semampu kita, kalau nggak bisa sholat berdiri ya bisa duduk. Bisa tidur miring dan seterusnya ya. Nah, jadi itulah kewajiban itu semampu kita. Nggak mampu ya kalau sholat ya nggak boleh ditinggalkan ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Ya, yakin itu artinya keyakinan. Di orang kalau sudah berada di nyawa sudah di tenggorokan itu atau sangat dekat ya, maka keyakinan itu ada. Yang tentunya masih ragu-ragu dan sebagainya. Orang kafir aja seperti Firaun, dia berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, tapi ini sudah telat. Ya. Dia udah mau tenggelam baru ngomong aman tuh sudah telat.
Innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Sungguh Allah Ta'ala mengampuni dosa hamba sebelum nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya, kalau dia udah mau tenggelam seperti Firaun, dia baru berkata aman, itu udah telat. Kemarin kemana gitu kan? Nah, jadi ini insyaallah ya penjelasan bagi kita semua bagaimana kita fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan Allah Ta'ala memberi keputusan ya kepada neraka ya. Ya, maksudnya kepada maksudnya ada di surga, ada neraka dan seterusnya ya. Dan membedakan antara hamba yang beriman dan orang yang kafir, dan Allah membalasnya sesuai amal-amal mereka. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan surganya. Walaupun dia alal maksiyah, ya, akan diberikan surganya. Mungkin mampir dulu ke neraka misalnya ya, karena maksiatnya terlalu besar dan tidak diampuni Allah Ta'ala, maka mau tidak mau dia masuk neraka dulu. Ya. Baik, kemudian di tafsir yang lain, tafsir Al-Mukhtasar ya, diterbitkan oleh Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Profesor Dr. Soleh bin Abdullah bin Humaid ya, Imam Masjidil Haram. Beliau menafsirkan bahwa kami turunkan kepada wahai Rasul kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang tidak ada keraguan dan kebimbingan sedikit pun di dalamnya ya, sebenarnya dalam surat Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, enggak ada. Kemudian di ayat yang lain disebutkan kan al-haqqu min rabbika, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan tergolong orang yang ragu ya. Jadi tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun ya, bahwa kitab ini Al-Quran berasal dari si Allah Ta'ala, berasal dari Allah Ta'ala. Ini Al-Quran adalah kalamullah ya. Kitab ini membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya ya, Taurat, Zabur, Injil ya, dan menjadi tolak ukur ya, apa yang diceritakan dibenarkan Al-Quran maka itu benar. Tapi kalau salah menurut Al-Quran ya salah ya. Seperti ya mereka menuhankan manusia misalnya, itu jelas salah. Maka bila isinya sesuai dengan Al-Quran adalah benar, dan apa yang bertentangan dengan Al-Quran pasti salah ya. Jadi yang sesuai dengan Al-Quran benar, kalau yang menurut Al-Quran salah ya salah ya. Maka berikanlah keputusan hukum kepada manusia berdasarkan kitab suci yang Allah turunkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang diturunkan kepadamu yang tidak mengandung keraguan pun ya. Jadi ya harus mengikuti yang benar, yang salah jangan diikuti ya. Kemudian kita telah memberikan syariat berupa ketentuan hukum amaliyah dan jalan yang terang bagi tiap-tiap umat yang layak untuk diikuti. Ya. Jadi jalan sudah terang ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Kemudian seandainya Allah berkehendak menyatukan syariat, ya, pasti Allah menyatukannya. Tapi Allah berkehendak untuk memberikan syariat ya tertentu kepada tiap-tiap umat. Ya berbeda-beda, mungkin syaratnya begini, syaratnya begitu ya. Beda-beda, itu kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau mau ya udah seperti Al-Quran semua, nggak ada dari dulu sampai sekarang. Tapi enggak, kalau tak mau gitu ya. Kemudian hal itu karena tidak menguji mereka semua agar terlihat siapa yang taat, siapa yang tidak ya. Maka bergegaslah fastabiqul khairat ya, bergegaslah melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Lalu hanya kepada Allah lah kalian kembali ya di hari kiamat kelak. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang luput, tidak ada. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah, rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia akan memberitahukan
kepada kalian perihal apa yang dahulu kalian persisihkan. Yatasaalun soal apa ya? Apakah mereka saling bertanya, saling persisihkan, dan dia memberikan balasan yang setimpal ya terhadap apa yang kalian perbuat ya, sebagaimana dalam satu ayat Al-Quran, apa namanya, fa'amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di orang-orang yang menerima kitab di tangan kanannya itu adalah bukan orang-orang yang biasa, tapi orang-orang luar biasa ya. Dia apa namanya? Ini dhanantu, aku yakin, anni mulaqin hisab, aku akan bertemu dengan hisab yang seperti ini ya. Bagi bahwa ya kita menjadi apa? Menjadi pemacu bagi kita bahwa kita sebanyak-banyaknya ya melakukan kebajikan. Mudah-mudahan kebajikan tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Subjat Tafsir min Fathil Qadir ya, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Laskar ya, beliau adalah mudarris atau muhadir di Jami' Islam Madinah ya, dalam madah tafsir beliau merinci satu-satu ya, wa anzalna ilaikal kitabil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu kitab bil haqq, dengan membawa kebenaran. Ya, kalimat ini ditujukan bagi Nabi Muhammad SAW, dan makna kitab di sini adalah Al-Quran. Jadi kitab itu maksudnya Al-Quran. Ya. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya. Ya, ini kitab-kitab yang turunkan sebelumnya, ini Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ya. Taurat, Zabur, Injil, dan ya suhuf-suhuf sebelumnya mungkin ya, termasuk juga apa-apa yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian muhaiminan alaih dari batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain, yakni sebagai saksi atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, pengikrar atas apa yang belum dinasakh ya, penasakh apa yang melisinya ya, artinya bahwa apa yang melisi Al-Quran ya itu seharusnya dihapus ya, karena itu salah. Penjaga asas-asas syariat di dalamnya, rujukan dalam masalah hukum yang masih berlaku atau tidak. Kemudian penjelas dari apa yang telah banyak dirubah oleh pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani. Apa yang dirubah seperti Nabi akhir zaman dan sebagainya ya. Apa yang sudah dirubah ya terkait dengan apa? Syariat. Dan Al-Quran sebagai muhaimin ya, atau ujian, artinya parameter. Kemudian fahkum bainahum ma anzalallah. Fahkum, maka putuskanlah perkara bainahum, di antara mereka ya, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Wala tattabi' ahwahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, kita dengarkan azan dulu ya. Di sini sudah azan.
Nah, kemudian Masyayikh, yani Masyayikh Pak Syekh Dr. Muhammad Sulaiman ya, Al-Asqar ini, beliau menafsirkan, kita lanjutkan ya sedikit ya. Wala tatabi ahwahum itu, beliau menjelaskan apa? Bahwa kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu pemeluk agama-agama sebelumnya. Misalnya tentang, mungkin kalau di anak-anak muda ada Valentine Day misalnya ya, ada apalah ya, cara-cara peringatan mereka, ada eh, peringatan tahun ajaran apa ya, atau baru ya misalnya dan sebagainya. Ini kan eh, ajaran mereka ya, apa istilahnya, budaya mereka. Nah, makanya nggak boleh kita ikuti ya. Nggak boleh mengikuti hawa nafsu pemeluk agama-agama sebelumnya ya, atau misalnya ketika 25 Desember ikut-ikutan baju-baju seperti mereka, nggak boleh, juz ya. Bahkan dihukumi haram ya. Dan juga pengubahan mereka atas agama ya. Jadi mereka juga telah mengubah agama di mana syariat Islam ya, pada Nabi Isa AS atau Nabi sebelumnya itu adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Tuhan yang satu, enggak ada nyembah-nyembah yang lain ya. Dan jangan pula kamu hendak berbelok dan tersesat, ya enggak boleh juga ya, tetapi itu enggak boleh belok, kita harus jalan yang lurus ya. Dan terus minta tolong Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, minta untuk selalu ditunjukkan ke jalan yang benar ya, dijauhkan dari belok-belok kanan ataupun kiri atau jalan yang tersesat ya. Kemudian amma ja'aka minal haqq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ya, yaitu kebenaran yang telah diturunkan kepadamu. Karena setiap meluk agama itu menginginkan agar tetap berada dalam keadaan mereka itu ya. Karena ya apa namanya istilahnya, fanatiknya mereka, padahal sudah dirubah-rubah ya oleh orang-orang sebelumnya. Dan dalam apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka ya, dari tahlilan itu kan dari nenek moyang mereka itu ya, nggak mau dirubah itu. Sehingga dialihkan ke apa ya, tahlilan tadi ya, walaupun tahlil itu sebenarnya ya bukan itu, tapi ya diselewengkan jadinya. Dan nenek moyang mereka meskipun itu adalah hal yang batil ya, nggak mau berubah walaupun itu yang batil dan telah dinasakh atau telah disesatkan dari hukum yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi mereka, sebagaimana hukum rajam dan lainnya yang mereka telah ubah-ubah dalam kitab Allah Ta'ala ya. Jadi syariat Islam menganjurkan untuk rajam bagi orang yang sudah pernah menikah ya, sudah pernah menikah, sudah pernah bersuami, sudah pernah beristri, atau punya istri dan punya suami tapi berzina, maka ini hukumnya dirajam sampai meninggal ya, untuk menghapus dosanya, karena itu besar ya. Artinya orang yang sudah pernah menikah, yaitu janda ya misalnya ya, atau duda, tapi dia masih punya selera untuk ke lawan jenisnya, maka menikahlah ya. Ya kalau belum dapat ya apa ya, berdoa, puasa Daud misalnya, biar terem itu gejolak-gejolaknya, sambil berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kan gitu. Artinya tidak boleh ya, kalau pernah menikah baik itu janda, duda misalnya, segera menikah kalau memang ada keinginan menikah ya. Kalau ada keinginan menikah, menikahlah. Kata anak pernah baca fatwa ulama terkait dengan bagaimana orang yang gila ya, atau ODGJ ya, dengan gangguan jiwa ya, kadang sadar kadang enggak, tapi dia pengen nikah, kalau ada selera menikah ya, mungkin nikahnya sama-sama ODGJ kan gitu ya. Jadi afwan ini anak sering singgung menikah, apa karena nikah itu sensitif sekali ya. Yang pertama yang para ikhwan-ikhwan ini yang belum nikah, segera jangan ragu, jangan takut pada rezeki Allah tetapkan ya. Mengapa nunggu? Karena beberapa orang yang temui tanya kapan, belum siap. Dulu zaman
sahabat radhiyallahu anhu, ada sahabat yang nikah usia 13 tahun ya. Usia-usia yang masih baru balik itu menikah. Dia usia 50, usia 20, 25, 30. Ditanya belum nikah, belum nikah, belum siap katanya. Belum siap. Kapan siapnya? Ya, dia banyak minta tolong kepada Allah Ta'ala. Intinya mungkin ada Allah Ta'ala alam, mungkin ada gangguan masalah apa nggak tahu, Allah Ta'ala alam. Nah, ikhwas sekalian, selanjutnya apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi untuk tiap-tiap umat itu di antara minkum, di antara kalian telah diberikan aturan dan jalan terang, syir'atan, ya, berikan aturan wa minhaja, dan jalan yang terang, ya. Bahwa ya, Taurat ya bagi pemeluk Yahudi, Injil bagi pemeluk Nasrani, ini dan itu ketika syariat-syariat terdahulu belum dinasa oleh Al-Quran. Ya, tapi sekarang sudah dinas, sudah ada Al-Quran, maka tidak boleh lagi menggunakan kitab Taurat ataupun Injil. Mengapa? Karena ya sekarang udah zamannya Al-Quran gitu ya. Banyak kitab itu udah nggak perlu. Cukup mengimani bahwa adanya begitu, tapi tidak perlu mempelajari atau menjadikan sandaran hukumnya. Adapun setelahnya, maka tidak ada syariat aturan jalan hidup kecuali harus dengan apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi artinya rujukannya ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya kata Nabi Isa nanti turun di Masjid Putih, itu juga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah, seandainya kiranya Allah menghendaki Indonesia, kamu dijadikan sebagai umat yang satu, ya, yaitu satu syariat, satu kitab, satu rasul saja, ya, satu rasul untuk semuanya. Tapi kan ya ini apa namanya, manusia itu cenderung lupa ya, manusia lupa. Jadi harus diingatkan ya. Al-dinun nasihat, harus yang nasihat ya, agama nasihat ya, berbagai. Jadi harus saling menasihati dan seterusnya ya, dan orang suka menasihati dan suka dinasihati, ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung dalam surat Al-Asr ya. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, selanjutnya walakin liyabluwakum, ya, tapi Allah hendak menguji kamu ya, menguji kalian, menguji dengan perbedaan syariat-syariat yang berbeda. Fima atakum ya, fima atakum terhadap apa pemberiannya kepada kalian ya. Ini apa yang telah diturunkan kepada kalian berupa syariat yang berbeda-beda, yakni untuk menguji batas ketaatan tiap-tiap umat dalam mengikuti syariatnya. Mereka apakah mau menunaikan apa tidak? Apakah mereka menjalankan dan mentaatinya atau meninggalkannya ya, karena condong pada hawa nafsunya ya. Serta menjual petunjuk dengan kesehatan ya, menjual petunjuk dengan kesehatan. Dan ayat ini terdapat dalil bahwa perbedaan syariat adalah dikarenakan ya tadi, untuk melihat siapa yang taat, siapa yang tidak taat ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, yakni wahai orang-orang beriman, ini berlomba-lombalah kalian dengan umat-umat lain ya, yang telah menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala atas dasar syariat mereka terdahulu rajin ya. Nah, sekarang ya coba ya ngikutilah, berlomba-lombalah gitu. Nah, maka jalankanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar syariat agar kalian dapat mengalahkan mereka dengan ketaatan, dalam ketaatan. Jadi menjalankan syariat yang ada di Nabi Muhammad SAW ini diantara untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kemudian di kita udah 11.34 ya. Kita sampai jam 12 sebenarnya ya, tapi ini sudah waktunya
sholat ya mungkin. Gimana? Apa kita serahkan ke ini, beri kita kesempatan pada Eka Lutfia ya untuk mempresentasikan masalahnya. Eka Lutfia anti mana? Nah, Ustaz. Eka, ya silakan. Ya, Ana, Ya, sedang ya, masuk. ya. Sudah terlihat belum ya, Ustaz? Ya, monggo. Sudah. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati kepada Ustaz Syaiful, Hafidahullah, dan teman-teman yang Ana banggakan, izinkan Ana untuk mempresentasikan eh, matkul Tafsir At-Tarbawi yang berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Quran pada Surat Al-Ahzab ayat 21. Oke. Di sini ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Makna umum ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi umat Islam. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berarti bahwa akhlak, sikap, dan perilaku Nabi Muhammad adalah standar ideal yang harus ditiru dalam membentuk kepribadian yang mulia. Oke. Akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya ada amanah, dapat dipercaya, sidik, jujur, tawadu, rendah hati, fatonah, cerdas dan bijaksana, sabar, dermawan, dan tablik menyampaikan kebenaran. Di sini Anda menjelaskan yang pertama itu amanah dapat dipercaya. Beliau dijuluki dengan Al-Amin karena kejujurannya dan kepercayaan masyarakat terhadap beliau, itu Nabi Muhammad. Bahkan sebelum kenabian, meski banyak yang menentang dakwah beliau, orang-orang tetap menitipkan harta kepada beliau karena yakin akan keamanahannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, seorang pegawai. Nah, itu contoh amanahnya ya. Nah, sidik, jujur. Nabi Muhammad SAW selalu berkata benar. Bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan atau beresiko, beliau adalah pedagang yang jujur, tidak pernah menipu timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya seorang penjual di pasar memberitahukan kepada pembeli bahwa buah yang dijualnya itu ada yang mulai layu meskipun bisa saja disembunyikan karena dia memiliki sifat jujur, jadi dia menyampaikan ya. Tawadu, yang ketiga itu tawadu atau rendah hati. Beliau makan bersama para sahabat tanpa membedakan status sosial dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Nabi selalu menjawab salam anak-anak kecil dan bahkan menyapa mereka terlebih dahulu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang direktur perusahaan tetap menyapa dan menghormati petugas kebersihan di kantornya, atau seorang guru menyapa muridnya terlebih dahulu. Yang keempat, fatonah atau cerdas dan bijaksana. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menuju Madinah, tapi bersembunyi di Gua Sur untuk mengelabui musuh. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Contoh dalam kehidupannya, kita menjawab soal ujian dengan logika dan pemahaman yang benar, bukan sekedar hafalan, menunjukkan kecerdasan dalam memahami konsep dan berpikir kritis. Yang kelima itu sabar. Sabar dalam menghadapi hinaan dan penolakan dakwah, beliau tetap menyampaikan risalah Islam meskipun dihina. Jadi walaupun banyak eh, cobaan yang Allah kasih ke Nabi, tapi beliau tetap sabar sampai dilempari batu dan diusir dari kampungnya seperti saat di Taif. Beliau tidak membalas dengan kemarahan, malah mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, contoh dalam kehidupan, jadi jika ditimpa musibah, kita langsung menerima dan bersabar, tidak seuzon kepada Allah atas apa yang terjadi. Yang keenam, dermawan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hartanya tanpa ragu. Beliau pernah memberi seseorang kambing hingga orang itu berkata, Muhammad memberi seperti orang yang tidak takut miskin, masya Allah. Nah, contoh dalam kehidupan, sedekah kepada anak yatim, orang fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan.
Nah, yang ketujuh itu tabligh menyampaikan kebenaran. Beliau menyampaikan seluruh isi Al-Quran dan Sunnah tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Di Taif, beliau dilempari batu, namun ketika menyampaikan dakwah dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi Nabi tetap menyampaikan dakwah dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Contoh dalam kehidupannya, menyampaikan ilmu dengan jujur dan jelas sesuai dalil tanpa takut jika dakwahnya itu ditentang banyak orang. Oke. Sekian dari Ana, pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran Surat Al-Ahzab. Jazakumullah khairan, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, ini adalah tafsir Al-Ahzab ayat ke-21 ya. Masya Allah, menarik ya. Ya, kita ada 11.40 ya, mungkin kita sudahi di sini ya. Karena waktunya itu ya tadi waktunya sholat. Ya, kita berhenti di sini insya Allah. Kita ambil manfaat dari waktu yang sudah kita lalui melalui penjelasan surat Al-Maidah 48 ditambah dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Dan nanti kalau yang lain ada yang presentasi mungkin pekan depan insyaallah ya. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi furus ukhra wa natallahu subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatil majlis subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.